Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk seluruh siswa-siswa SMP Melati Indonesia. Balik lagi sama Miss Mega. Kita masih belajar bahasa Indonesia. Materi kali ini kita masih membahas tentang kebahasaan minggu lalu yang di Zoom ya. Kita lanjutin di video kali ini. Oke? Semoga kalian sehat-sehat dan semangat terus belajar dari rumah. Sekarang kalian pahami dan pelajari video yang sudah Miss Mega berikan untuk kalian. Jika kalian ada yang kurang paham dan mengerti, kalian bisa tanyakan langsung kepada Miss Mega. Selamat belajar ya. Oke, konjungsi apa? Konjungsi adalah kata sambung. Sekarang kita masuk ke dalam konjungsi temporal. Berarti konjungsi temporal adalah kata sambung yang mengacu pada waktu atau menghubungkan dua peristiwa baik itu sederajat maupun tidak sederajat. Konjungsi temporal dibagi menjadi dua, konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Sekarang kita masuk ke dalam identifikasi dari konjungsi temporal sederajat. Konjungsi temporal sederajat adalah konjungsi yang bersifat setara atau sederajat, berarti sama ya. Pengertiannya adalah sama, sederajat. Oke. Lanjut. Contohnya itu seperti kemudian dan lalu. Nah, ada catatannya nih, Nak. Catatannya adalah katanya tidak boleh di awal kalimat atau di akhir kalimat, tetapi adanya di tengah-tengah kalimat, ya. Adanya di mana? Di tengah-tengah dari kalimat. Contohnya itu seperti Nita mengepel lantai, kemudian ia merapikan tempat tidur. Konjungsinya ada di mana? Ada di tengah-tengah. Kata yang mana konjungsinya? Kata kemudian. Kata kemudian adalah konjungsi dari kalimat yang awal dan kalimat yang akhir. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal tidak sederajat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat bertingkat atau tidak sederajat. Nah, kalau ini boleh di awal, boleh di akhir, dan boleh di tengah dari kalimat konjungsinya ya. Contohnya itu banyak seperti sementara, bila, demi, sambil, apabila, waktu, tak kala, ketika, sebelumnya, semenjak, dan masih banyak lainnya. Intinya konjungsinya boleh di depan, di tengah, atau di akhir dari kalimat. Ada contohnya nih, Nak. Contohnya Doni jogging sambil mendengarkan musik. Miss Mega tanya, konjungsinya ada di awal, di tengah, atau di akhir? Ya, konjungsinya masih di tengah dari kalimat. Konjungsinya kata apa? Konjungsinya kata sambil, ya. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir ya. Namun contohnya di sini konjungsinya masih ada di tengah dari kalimat. Paham ya? Materi selanjutnya kita masuk ke dalam kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Ya. Ciri-ciri kalimat langsung. Yang pertama, kalimat langsung ditandai tanda petik di atas. Ya, di atas ya. Yang kedua, menggunakan huruf kapital dari awal tanda petik. Ada contohnya tuh, misalnya kamu. Yang ketiga, kalimat pengiring atau pemisah ditandai tanda koma. Ya, seperti contoh tadi. Dia lalu, lalunya koma. Langsung kalimat berikutnya, ya. Dan yang keempat, berupa dialog depannya harus ada titik 2. Maksudnya di sini, misalnya Jeven titik 2 mengatakan bahwa Dharma adalah teman sekelasku. Gitu ya. Selanjutnya, pola susun. Nah, pola susunnya ada 3 nih, Nak. Yang pertama ada pengiring kutipan, yang kedua ada kutipan pengiring, yang ketiga ada kutipan pengiring kutipan, ya.
Dan yang terakhir, cara membaca intonasinya ditekan. Jika kalimat langsungnya diintonasikan, maka harus ada tekanan. Misalnya, Diva mengatakan gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke aturan-aturan menulis kalimat langsung. Yang pertama adalah harus ada tanda petik 2 di atas, bukan tanda petik 1 di atas ya. Bedain ya nak. Yang kedua, tanda petik penutup diatur setelah tanda baca yang mengakhiri dari sebuah kalimat. Ada contohnya tuh nak. Seperti Andi mengatakan, tanda petik di atas, aku akan pergi ke sekolah besok, titik baru tanda koma di atas. Ya. Selanjutnya yang ketiga, kalimat pengiring harus diakhiri dengan tanda koma. Paham ya? Jika ada 2 kalimat petik, huruf awal pada kalimat petik pertama menggunakan huruf kapital, sedangkan pada petik yang kedua menggunakan huruf kecil, terkecuali seperti nama orang, nama tempat, kata sapaan. Ya. Paham ya? Kita lanjut ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam ciri-ciri kalimat tidak langsung. Ciri-ciri kalimat tidak langsung ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Menggunakan tanda petik. Yang kedua, intonasinya saat membaca dasar saja. Yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti dari orang. Dan yang terakhir, biasanya ditambahkan konjungsi bahwa. Ya, menggunakan kata bahwa. Nah, sekarang ada contohnya nih nak. Contohnya kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung. Miss Mega bacakan ya. Pak Ujang berkata, tanda petik 2, kalian akan kubawa ke polisi, wahai kalian para pencuri, tanda seru, dan tanda petik di atas 2. Ya Miss Mega bacakan kalimat langsung atau kalimat tidak langsung? Ya, itu adalah kalimat langsung. Ya, yang Miss Mega bacakan pertama adalah kalimat langsung. Kalimat tidak langsungnya seperti apa? Seperti ini ya, dengarkan baik-baik ya nak. Pak Ujang berkata pada para pencuri itu bahwa dia akan membara mereka ke polisi. Itu adalah kalimat tidak langsung. Ya. Jadi perbedaannya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung adalah jika kalimat langsung ada tanda petik di atas, di awal kalimat dan di akhir dari sebuah kalimat harus ada tanda petik di atas dan titik. Sedangkan kalimat langsung tidak menggunakan petik 2 di atas ataupun koma di tengah-tengah dari sebuah kalimat. Paham ya? Gimana? Kalian sudah paham atas materi yang telah Miss Mega berikan kepada kalian tentang kebahasaan dari teks berita? Paham ya? Kalau tidak paham, masih tidak paham, bisa WA Miss Mega langsung, oke? Sekarang Miss Mega berikan tugas kepada kalian ya. Dengarkan baik-baik. Yang pertama adalah kalian membuat konjungsi temporal sederajat 5 saja. 5 kalimat tentang konjungsi temporal sederajat. Kalian garis bawahi kata konjungsinya. Oke? Ingat, konjungsi sederajat tidak boleh di awal atau di akhir dari kalimat. Bolehnya di tengah-tengah dari kalimat, ya. Kalian buat 5 ya, konjungsi temporal sederajat. Yang pertama. Yang kedua, kalian buat konjungsi temporal tidak sederajat 5 kalimat yang konjungsinya kalian garis bawahi biar Miss Mega tahu. Sebab konjungsi temporal tidak sederajat boleh di awal kalimat, boleh di akhir kalimat, dan boleh di akhir kalimat. Paham ya? Konjungsinya boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Berarti kalian buat 10 konjungsi. 5 konjungsi temporal sederajat, yang kedua konjungsi temporal tidak sederajat. Dan yang ketiga, kalian buat kalimat langsung dan tidak langsung 5 saja ya. Berarti totalnya ada berapa? Ada 15 kalimat. Oke?
Paham ya? Sekian pembelajaran atau materi yang Miss Mega berikan pada minggu ini. Semoga kalian bisa mengerjakan ya. Untuk deadline-nya sampai jam 2 siang. Oke? Lewat dari deadline, nilai kalian adalah KKM. Paham ya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.